Tempat ini telah menjadi destinasi wisata budaya yang populer bagi wisatawan lokal maupun internasional. Jika kamu sedang berlibur di Bali dan ingin tahu lebih banyak tentang budayanya, Seraya Budaya adalah tempat yang wajib kamu kunjungi. Seraya Budaya beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 11 malam WITA. Salah satu pertunjukan utama di Seraya Budaya adalah tari barong yang menceritakan kisah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, di mana Barong Sang Pelindung melawan Rangda Ratu Paraleak yang melambangkan kejahatan. Pertunjukan tari barong biasanya diadakan pada pagi hari dari pukul 9.45 WITA hingga selesai. Tari barong menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang simbolisme dan spiritualisasi budaya Bali. Selain tari barong, tari kecak juga menjadi salah satu pertunjukan yang paling ditunggu-tunggu di Seraya Budaya. Nah, kebetulan hari ini kami akan menonton pertunjukan tari kecak nih. Tari kecak atau yang sering disebut sebagai tari api terkenal dengan keunikannya di mana para penari laki-laki duduk melingkar dan menghasilkan suara cak 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 secara berirama yang menciptakan suasana cukup mistis dan sakral. Tarian ini mengambil cerita dari epik Ramayana, khususnya bagian ketika Rama dan Hanuman berusaha menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Pertunjukan tari kecak di Seraya Budaya biasanya dimulai pada sore hari dari pukul 18.30 WITA hingga selesai. Harga tiket pertunjukannya pun cukup terjangkau, Rp150.000 untuk dewasa dan Rp100.000 untuk anak-anak. Seraya Budaya juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir yang luas, toko souvenir yang menjual barang-barang khas Bali, dan restoran yang menyajikan aneka kuliner lokal. Dengan begitu, pengunjung bisa sekaligus berbelanja dan menikmati kuliner setelah menonton pertunjukan. Seraya Budaya adalah destinasi yang cocok untuk menikmati hiburan sambil belajar tentang budaya Bali. Pengunjung tidak hanya menyaksikan pertunjukan tari yang memukau, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang nilai-nilai tradisi Bali. Jadi, kalau kamu lagi ada di Bali, pastikan Seraya Budaya ada di list tempat yang kamu kunjungi ya. Jangan lupa saksikan destinasi selanjutnya. Berang-berang makan berkat, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha. Saat ini kami sedang berada di Universitas Udayana. Ayo kita cari tahu ada apa aja sih di Universitas Udayana. Universitas Udayana atau kerap disebut dengan UUD merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Bali. Didirikan pada tanggal 29 September 1958, Universitas Udayana adalah perguruan tinggi tertua di daerah Bali dan dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi yang unggul dalam berbagai bidang ilmu. Universitas Udayana memiliki 2 cabang, dengan kampus utama berada di wilayah Jimbaran, dekat dengan wisata Nusa Dua. Selain di Jimbaran, Universitas Udayana juga memiliki kampus di daerah Denpasar. Universitas Udayana menawarkan beberapa program tinggi, mulai dari jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktoral, dengan fakultas-fakultas yang mencakup bidang ilmu sosial dan humaniora, ilmu alam, teknik, kedokteran, pertanian, pariwisata, dan lainnya. Visi yang dimiliki Universitas Udayana adalah terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Misi yang dimiliki Universitas Udayana adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, akhlak, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. 3. Memberdayakan UNUD sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan UNUD serta perekonomian nasional. Universitas Udayana menyediakan berbagai fasilitas umum yang dapat menunjang berbagai aktivitas akademik seperti rumah sakit, rumah susun sederhana sewa, pusat kajian, laboratorium analisis, lab bahasa, dan
fasilitas lainnya. Universitas Udayana juga memiliki 13 fakultas dengan total program studi sebanyak 126. Lambang Universitas Udayana bernama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, di tengah terdapat padma atau bunga teratai dengan 8 helai daun yang melambangkan 8 penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila. Roda cakra mempunyai 4 buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari 4 sila Pancasila bagian luar, dan jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Universitas Udayana. Warna lambang Universitas Udayana adalah kuning keemasan dengan warna dasar biru. Warna kuning keemasan melambangkan matahari dan warna biru melambangkan warna langit. Oleh karena hari lahir universitas itu jatuh bersamaan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang diresmikan pada tanggal 29 September 1958, tetapi tahun kelahiran secara de jure 1962. Rektor Universitas Udayana sekarang adalah Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Suwardana MTPHD IPU dari 2023 sampai sekarang. Mari kita saksikan destinasi selanjutnya. Berang-berang makan berkat. Berangkat! Aloha, saat ini kami sedang berada di Tanjung Benoa. Yuk kita cari tahu ada apa aja sih di Tanjung Benoa. Teman-teman, Tanjung Benoa merupakan nama sebuah kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Kota Bali, yang menjadi tempat wisata di Kota Bali yang terkenal akan pantainya. Tempat ini sering disebut sebagai surganya wahana air Kota Bali loh. Di sini kita bisa menikmati berbagai wahana air seperti banana boat, scuba diving, parasailing, rolling donut, sea walker, flying fish, snorkeling, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pelayaran menuju Pulau Penyu, tempat hidup dan penangkaran seekor kura-kura, ular, jalak Bali, dan tentu saja penyu. Lokasi Tanjung Benoa cukup strategis dan mudah ditemukan loh teman-teman, yakni di wilayah selatan Pulau Bali, tepatnya di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, Universitas Udayana, dan Pantai Nusa Dua. Apa sih daya tarik Tanjung Benoa? Tanjung Benoa memiliki banyak daya tarik yang dapat memikat para hati turis untuk menikmati waktu liburannya teman-teman sekalian loh. Beberapa daya tarik yang dapat ditonjolkan dari Tanjung Benoa yang pertama adalah pantainya. Karena memiliki ombak yang tenang, aman untuk berenang dan melakukan olahraga air. Yang kedua adalah wahana air, seperti banana boat, scuba diving, parasailing, rolling donut, sea walker, flying fish, snorkeling, water ski, dan jet ski. Daya tarik yang ketiga adalah olahraga air ekstrim seperti flying board dan waterboarding yang banyak digemari oleh pecinta wisata adrenalin. Daya tarik yang terakhir adalah glass bottom boat dan bola penyu. Para pengunjung dapat naik perahu dengan kaca bening di bagian bawahnya untuk melihat kehidupan laut. Oh iya, tiket masuk menuju kawasan pantai Tanjung Benoa sudah digratiskan sejak tahun 2021 loh teman. Namun demikian, wisatawan yang ingin naik wahana water sport tetap dikenakan tarif sesuai jenis permainannya dengan harga yang relatif murah. Coba yuk kita lihat. Banana boat dikenakan tarif sebesar Rp125.000 per orang.
parasailing single dengan tarif 200.000 per orang, jet ski dengan tarif 150.000 per orang, snorkeling dengan tarif 200.000 per orang, scuba diving dengan tarif 300.000 per orang, sea walker dengan tarif 350.000 per orang, dan rolling donut dengan tarif 150.000 per orang. Di Tanjung Benoa, berbagai fasilitas umum tersedia dengan lengkap seperti tempat ibadah, tempat makan, kamar mandi yang bersih, maupun berbagai macam toko tradisional seperti menjual baju untuk di pantai, baju alat berenang. Teman-teman bisa melihat para ibu-ibu yang duduk di pinggiran dan membuat ketan warna-warni untuk sesajen. Menarik sekali bukan? Seru-seru banget gak sih wahana-wahana di sini? Gimana? Kalian tertarik untuk mencoba berbagai wahana di sini? Just langsung aja ke Tanjung Benoa ya. Nah, gimana? Seru kan jalan-jalan kami di Tanjung Benoa? Kalian mau kesini nggak? Yuk saksikan destinasi selanjutnya dengan teman-teman kami. Wassalamualaikum.